Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa istilah di dalam kajian gender, yaitu subordinasi, stereotip, beban ganda, dan marginalisasi. Yang pertama yang akan dibahas adalah subordinasi. Subordinasi mengacu pada peran dan posisi perempuan yang lebih rendah dibandingkan peran dan posisi laki-laki. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat telah memisahkan dan memilah-milah peran gender laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi. Jenis pekerjaan yang ditawarkan pun akhirnya terkesan sebagai jenis pekerjaan yang tidak produktif dan tidak menyumbang kepada proses pembangunan. Selanjutnya adalah istilah stereotip. Semua bentuk ketidakadilan gender sebenarnya berpangkal pada satu sumber kekeliruan yang sama, yaitu stereotip gender laki-laki dan perempuan. Stereotip itu sendiri berarti pemberian citra baku atau label atau cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Pelabelan negatif juga dapat dilakukan atas dasar anggapan gender. Namun seringkali pelabelan negatif ditimpakan kepada perempuan. Contohnya, perempuan dianggap cengeng, suka digoda, atau perempuan tidak rasional, emosional, atau perempuan tidak mengambil keputusan penting, perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah tambahan, jadi bukan nafkah utama, kemudian laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Istilah selanjutnya yang akan kita pelajari adalah beban ganda atau double burden. Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan, akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda. Istilah selanjutnya adalah marginalisasi. Marginalisasi berarti menempatkan atau menggeser ke pinggiran. Marginalisasi merupakan proses pengabaian hak-hak yang seharusnya didapat oleh pihak yang termarginalkan. Hak tersebut diabaikan dengan berbagai alasan demi suatu tujuan. Menurut Mansur Faqih, proses marginalisasi sama saja dengan proses pemiskinan. Hal ini dikarenakan tidak diberinya kesempatan kepada pihak yang termarginalkan untuk mengembangkan dirinya. Demikian juga yang dialami oleh perempuan saat proses marginalisasi ini terjadi pada jenis kelamin. Perempuan yang bekerja dianggap hanya untuk memberikan nafkah tambahan bagi keluarga, maka dahulu perbedaan gaji pun diterapkan antara perempuan dan laki-laki. Diskriminasi terjadi juga di dalam keluarga, yaitu diskriminasi atas anggota keluarga laki-laki terhadap perempuan. Anggota keluarga berjenis kelamin perempuan tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam mengambil keputusan di dalam keluarganya.
Ayah akan memiliki kekuasaan mutlak terhadap kehidupan istri maupun anak-anaknya. Begitu pula dengan kedudukan anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki akan langsung menggantikan ayah jika yang bersangkutan pergi atau meninggal, walaupun posisi anak perempuan lebih tua dari anak laki-laki. Lalu, apa penyebab terjadinya marginalisasi terhadap perempuan? Dimarginalisasi terhadap perempuan terjadi karena adanya perbedaan gender. Penyifatan untuk laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh masyarakat tersebut mengakibatkan adanya satu pihak yang terpinggirkan atau termiskinkan. Faktor penyebab perempuan dipinggirkan antara lain budaya, usia, ras, dan biologis. Demikian pemaparan tentang beberapa istilah di dalam kajian gender. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.